Shalom. Saudara, pagi hari ini saya mau kita bicara tentang segala musim bersamanya. Saya percaya ada musim-musim di mana saudara akan diangkat. Saya percaya ada musim-musim di mana kita harus tetap melewati ujian. Saudara, pada waktu sumpah itu diberikan, bukan berarti saudara, sejak hari itu semuanya saudara lancar dan enak. Salah satunya yang namanya sumpah keset. Saudara, itu adalah saudara akan dididik, digosok, dipaksa saudara ya. Diseret, didayet mungkin saudara ya. Sampai saudara jadi seperti yang Tuhan mau. Itu sumpah keset saudara. Jadi kalau saudara berpikir sumpah keset itu saudara dipok-pok, disayang-sayang, salah saudara. Saudara, sumpah keset itu seperti saudara masuk karena saudara dipilih saudara untuk menjadi perenang. Jadi salah satu jemaat di sini, saudara itu adalah perenang. Saudara nasional, bahkan sekarang sudah pertandingan internasional. Dari junior dia menjadi usia paling muda saudara. Paling muda saudara untuk mewakili Indonesia. Saudara jemaat di sini saudara ya, Michelle. Nah, saudara dan saudara hari dia memenangkan lebih dari 14 medali saudara ya, taraf nasional. Nah saudara, hari itu dia umurnya baru 4 tahun. Ketika gurunya tanya begini, ini adalah seumur hidup. Sejak kamu memilih ya, maka tidak ada hari tanpa berenang. Bahkan ketika kamu sakit, ketika kamu pilek, ketika kamu ya sedang tidak mood, kamu pergi dan capek sekali. Tidak ada hari tanpa berenang. Karena begitu satu hari saja kamu tidak berenang, maka engkau dan kecepatan dan staminamu pasti menurun. Saudara, dan dia sudah lakukan mulai dari dia usia 4 tahun sampai hari ini. Hari ini berusia 15 tahun kalau nggak salah. Saudara, dan tidak ada hari tanpa berenang. Sejak hari itu setiap hari bangun jam 3:30 pagi. Setiap hari lebih dari doa pagi saudara. Karena setiap pagi harus bangun 3:30 pagi, makan. Ada jeda supaya makanannya dicerna. Kemudian udah masuk kolam renang. Itulah keset. Itu untuk menjadikan seorang perenang. Dan untuk menjadikan saudara ilahi. Tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, maka Tuhan bilang begini. Kamu oke, deal dengan sumpah. Tidak ada hari tanpa ukiran tanganku dalam hidupmu. Tidak ada hari tanpa aku memasukkan yang ilahi dalam hidupmu. Tidak ada hari tanpa aku mengoyak semua selubung dalam hidupmu. Tidak ada hari tanpa aku menghajarmu dalam jalan dan didikan kasih setia. Jadi kalau saudara berpikir sumpah itu membuat hidup saudara nyaman, saudara harus mengerti sumpah yang saudara ikut angkat tangan bilang, bersumpahlah Tuhan. Tuhan bilang, deal ya. Mulai hari ini aku tidak akan berhenti mengerjakan sampai semua kegenapan itu tuntas, diciptakan, direkayasa, dipaksakan dalam hidup setiap kita. Nah, untuk itu saudara akan mengalami setiap musim. Saya berdoa saudara bereaksi benar sehingga saudara tidak usah mengulang. Nah, ini juga gak enaknya sumpah saudara. Saudara, kalau saudara itu tidak terikat sumpah. Kalau saudara ya misalnya nih lewati ujian hineni atau kerendahan hati. Saudara tidak lulus, saudara bilang ini, saya tidak mau Tuhan. Udahlah, tidak apa-apa lah, saya kurang rendah hati. Sombong-sombong dikit, tidak apa-apa lah. Ya, Tuhan bilang ya udah, itu is yours. Itu pilihanmu. Tapi begitu saudara ikut nyanyi bersumpahlah. Walaupun tidak mudeng loh saudara ya. Bersumpahlah gitu saudara ya. Sembari
asal-asalan. Masalahnya di hadapan Tuhan itu tidak bisa asal-asalan. Karena ayatnya berkata mati dan hidup dikuasai oleh apa? Lidah. Tuhan bilang selesai. Aku akan kuliti semua ketauratanmu. Aku akan kuliti semua ekspektasimu. Aku akan break semua batasanmu. Dan saudara jerit, istilah saya, kejar, bilang Tuhan sakit, stop. Tuhan bilang no, masih panjang. Masih panjang. Saudara, dan saya berdoa saudara mengerti. Dan karena itu saudara tidak akan berhenti, Tuhan akan mengulang. 10 kali oke, 100 kali oke. Sampai saudara jadi. Makanya kalau saudara mau pinter, luluslah 1 kali. Supaya saudara tidak usah disiksa oleh apa saudara? Reaksimu. Bisa mengerti? Sekali lagi, luluslah 1 kali. Saudara, saya punya seorang teman. Saudara, suaminya itu menyeleweng. Sukanya jatuh bangun soal perjinahan. Saudara dan saudara tahu sampai berapa kali? Lebih dari 20 kali dalam pernikahannya. Karena reaksinya gak pernah benar saudara. Dan dia teriak-teriak, bersumpahlah, paksakan rencanamu. Tiap hari loh dia doanya gitu. Paksakan rencanamu dalam hidupku. Jadi suaminya nyeleweng 20 kali saudara. Saudara sedangkan dalam hidup saya. Saudara bukan saya tidak pernah mengalami. Saya cuma mengalami 2 kali dan 2 kali pun itu yang pertama dan yang kedua. Udah selesai. Saudara beda kasus, beda cerita, tapi selesai, dah. Saudara dan tidak pernah ada lagi. Kenapa cepat lulusnya, saudara? Dan saya berdoa hari ini, kenapa saya bawa judulnya adalah bersama dia segala musim. Supaya saudara cepat lulusnya. Izinkan saya untuk cerita banyak pengalaman saya. Saya berdoa itu membantu saudara. Di depan melewati segala musim. Karena semua saudara pasti melewati. Cuma tidak tahu kapan. Atau sedang. Dan saya berharap saudara semua sudah lulus dengan baik. Oke, yang pertama adalah masa gagal. Saudara ya, masa gagal saya ambil dari Ayub. Nanti ceritanya detailnya saudara bisa rasakan. Saudara bayangkan ya, anaknya mati semua. Hartanya semua habis, kesehatannya semua hilang. Sampai dia tinggal di debu. Dan saking bau dan kotor, tidak ada orang yang mau mendekat ke dia. Dannya korengan. Kalau sekarang kena cacar monyet, saudara. Dan saudara dia korek, Alkitab bilang loh. Dia korek itu nanahnya saking gatelnya. Saudara dengan pecahan kaca. Saudara bisa bayangkan. Tapi di saat seperti itu. Saudara Ayub itu naik bukan turun. Saudara yang pertama dia katakan adalah Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Saudara dia sangat sadar. Apapun dalam hidupnya bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Dan dia tahu, sangat tahu, tidak ada yang milik dia. Termasuk anak, termasuk istri, karena istrinya juga meninggalkan. Semua milik Tuhan. Dan dia seperti lagu yang kita nyanyikan, dia berdaulat penuh. Saudara, kalau ini aja sudah jadi fondasi dalam hidupmu, engkau akan tenang menghadapi apapun. Dalam hidup saya mengalami ini berkali-kali saudara. Tapi yang parah saja. Pada waktu saya ke Belanda, saya itu dulunya langsing. Nah, saudara ya, ke Belanda dalam 3 bulan saya naik 10 kilo. Karena makanan di Bandung sama di Belanda itu beda banget. Saudara di Bandung itu kalau sudah tahu makanannya itu toge, saudara lalap. Dan saya bisa makan satu piring, enggak ada kalorinya.
Saudara di Belanda makanannya itu kentang. Saudara, kalorinya sudah sangat tinggi. Saya makan masih model tukang becak kayak saya makan di Bandung. Saya dalam 3 bulan naik 10 kilo. Tapi yang menjadi masalah bukan cuma itu. Saya ternyata alergi susu dan kacang dan bukan kacang, alergi susu dan semua produk olahan. Saudara, seluruh muka saya rusak. Bukan cuma rusak biasa ya, itu bisul segede-gedenya. Saudara, kemudian saya tidak bisa berbahasa Belanda. Karena saya memang gagal, saya disuruh sama Tuhan jalan dengan iman, saya nyontek. Dan ujungnya berapa? 4 tahun, tingkat 1 aja enggak lulus. Saudara, dan hari itu saya juga di sana kehilangan uang. Maksudnya karena ayah saya bilang berangkatlah jalan dengan Tuhan. Saya enggak ada uang, saya harus tinggal sama orang. Saya harus kerja. Dan itu membuat saya kehilangan segalanya. Saya hampir kehilangan iman juga. Tapi hari itu tidak membuat Ayub, saudara, kehilangan iman walaupun dia hampir. Dan keluarlah statement yang selanjutnya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya berdoa di saat-saat saya tidak tahu saudara mengalami itu. Saya berdoa statement ini akan menjadi cerita saudara. Saudara berkata, Tuhan, aku tidak ada satupun yang aku bisa andalkan. Tidak ada satupun yang menjamin hidupku. Tapi aku pegang bahwa tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Dan engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Hari itu saya cuma berkata, Tuhan, kau sanggup buat saya lulus. Engkau sanggup memulihkan saya. Engkau sanggup beri saya iman lagi. Sekalipun saya udah tidak punya iman. Engkau sanggup, Tuhan. Dan benar-benar dia buktikan, saudara. Saudara saya yang sudah 4 tahun tingkat 1 tidak lulus. Saudara bisa bayangkan. Tapi ujungnya dalam 2 tahun. Saudara, tahun kelima saya lulus tingkat 1. Dan dalam 2 tahun kemudian saya selesaikan 2, 3, 4, 5. Karena saya langsung ambil master. Dan selesailah semuanya. Saudara, waktu saya ada di bawah, di titik kegagalan. Saya ngambil ujian itu 1 semester, cuma 2 atau 3. Dan 3-3-nya tidak lulus. Tapi pada waktu dia memulihkan. Dan dia mau demonstrasikan. Bahwa dia melakukan segala sesuatu. Dalam 1 semester. Saya ambil 12 sampai 15. Puncaknya saya pernah 1 semester 18 ujian. Dan 18-18-nya lulus. Kalau saudara tanya, Bu itu belajar? Udah enggak belajar, saudara. Saudara, setiap ujian cuma begini. Tuhan, besok yang keluar apa? Pelajari halaman sekian, halaman segitu, itu yang keluar. Saudara, yang saya berapa kali cerita, pada waktu itu sejarah Belanda, sejarah arsitektur, itu bukunya 5, saudara, segini-segini. Karena sejarah arsitektur itu dari zaman ke zaman. Saya tanya, Tuhan, saya perlu belajar mana? Tuhan bilang, enggak usah belajar. Ternyata besok multiple choice. Dan saya jawab semuanya, udah pakai tanya gini. Tuhan, ABC, ABC. Enggak ada jawaban. Jadi akhirnya pakai feeling. A, B, C, D. Akhirnya begitu selesai, keluarlah lembar jawaban. Saya cocokin dengan lembar yang saya jawab. Semuanya salah. Semua salah. Udah, saya bilang, udah Tuhan, 0. Ya udah, ngulang. Begitu keluar, kalau di Belanda itu dikeluarin, saudara ya. Jadi semua nilai ditaruh di dinding. Saudara begitu keluar, teman saya teriak, lulus. Saya bilang, sejarah lulus, lulus. Saya lihat benar, 6. Saya saking penasaran, kalau di Belanda itu kami punya ruangan,
di mana semua hasil kami ditaruh di situ selama sebulan. Kalau saudara mau komplain sebagainya bisa diambil, kalau sudah sebulan dibuang. Saudara, jadi saya lari ke ruangan itu, saya mau lihat hasil saya. Dan benar, semuanya salah. Tapi di atas gurunya mau kasih nilai, dia mau kasih nilai saya 0. Dan dia buatnya 0 kelebihan buntut, seret. Saudara kalau buat 0 kan bisa kelebihan buntut kan? Saudara seret, saudara ya. Dan itu nilai saya sampai hari ini di ijazah. Histori arsitektur 6. Itu maksudnya 0 kelebihan buntut. Dan sampai hari ini, setiap kali saya cerita itu, saya cuma bilang begini, Tuhan, sampai kapanpun aku ini 0. Aku ini cuma 0 yang kelebihan buntut. Dan karena itulah, sampai kapanpun, saya tahu Engkau sanggup mengerjakan segala sesuatu. Saudara, karena itu kalau saya melihat apapun, saudara, seperti perjalanan ke Israel, saya cuma teriak, aku tahu Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup. Saudara, kegagalan saya tidak cuma di situ. Saudara, di awal Mahanaim, Tuhan suruh saya melantik 12 pilar. Saudara, 6 saya sebut koor, 6 saya sebut kortim. Ya, saudara, jadi ada yang koordinasi, dan kemudian koordinasi dari tim, dari per tim. Saudara, itu 12. Dan kalau saudara tanya, dari 12 itu, apakah ada sampai sekarang? Yang ada cuma tinggal 6. Yang 6 pergi marah, jatuh, dan sampai memaki-maki saya. Bahkan ada yang tidak pernah mau ketemu saya sampai hari ini. Kalau saudara berpikir bahwa saya adalah orang yang berhasil, enggak juga. Ini bukan golongan bawah loh saudara. Ini pemimpin yang berjalan bersama saya. Saudara, 50%-nya pergi. Memaki saya dan berkata saya sesat, saya gila, tidak adil dan semuanya. Hari itu saya cuma bilang begini, Tuhan, bahkan untuk mendidik saya juga tidak bisa kok. Dan sampai hari ini saya berkata, saya nggak mungkin kok mendidik dan merubah orang. Tapi saya pegang ayat ini. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, kesalahan mungkin adalah kami tidak bijak pada waktu merger antara CKI saudara dengan Mahanaim. Sehingga menimbulkan isu yang ajaib sampai hari ini. Saudara, saya baru mendapat kabar bahwa hari ini loh, setelah Pak Agung tidak ada, saya, saudara ya, kalau saudara mau baca masih ada barusan karena saya terimanya. Saudara, saya disebarkan, luaskan tentang kejadian dengan merger dengan Pak Petrus Agung. Sangat mengerikan di Kanada. Saya senyum aja saudara ya. Saya bilang gak apa-apalah, batu saya tambah banyak. Tapi saya tetap berkata biar bagaimanapun saya salah. Ketidakbijakan caranya mungkin semuanya menyebabkan iblis mengambil kesempatan. Dan hari itu tapi efeknya 100% donatur meninggalkan saya. Sampai saya bayar listrik, bayar PK aja gak bisa. Semua pembangunan saya hentikan. Saudara, hari itu Mahanaim sudah butuh setiap bulan 500 juta hari itu. Dan hari itu saudara, semua Mahanaim, semua donatur menghilang. Semua berkata saya sesat. Separuh dari Mahanaim yang dibawa keluar. Saya tidak tahu dan saya berharap saudara tidak perlu mengalami itu.
Tapi hari itu ketika saya mengalami itu, saya berkata, Tuhan, biar bagaimanapun pasti saya salah. Saya gak bijak, reaksi saya salah, cara saya salah. Tapi saya cuma pegang satu. Engkau sanggup. Engkau sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu. Saudara, saya ingat hari itu saya kumpulkan seluruh Mahanaim. Saya kumpulkan seluruh donatur. Dan saya berkata sama mereka, saya tidak tahu saya ini salah, sesat atau apapun. Tapi kita tidak punya uang. Kita tidak punya uang buat bayar listrik. Kita tidak punya uang buat saudara ya, buat bayar PK. Kita nggak punya uang sama sekali. Dan kalau saudara tahu hari itu, saya semua jadwal khotbah saya digagalkan, dibatalkan. Di beberapa gereja itu sadis banget, saudara. Saya datang, dimaki-maki di depan umum, diusir, saudara. Saudara, dan itu terjadi, saudara. Saya datang, dimasukkan ruangan, disidang, di depan umum diumumkan. Saya berharap saudara tidak perlulah mengalami itu. Tapi saya berdoa, kalaupun ada titik-titik rendah, saudara bisa pegang, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan aku tahu tidak ada rancanganmu yang gagal. Saudara, hari ini dia mengembalikan semuanya 10 kali lipat. Mahanaim sekarang kebutuhannya, saudara, setiap bulan 5M, tidak 500. Dan Tuhan cukupi setiap bulan, bahkan dengan kita pergi ke luar negeri beda. Saudara, Joshua baru pulang dan Jedi baru pulang dari Burundi, itu kira-kira 1M. Saudara, kami baru pulang dari Israel, saudara tahu total habis berapa? Dengan semua ya dibayar bareng-bareng 18M. Saudara, semua kita, nah ya, mungkin akan mengalami sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya sudah selesai, finish. Tapi saya mau berkata itu titik di mana setiap daging kita akan dihancurkan. Setiap ego kita, saudara, tidak bersisa kok. Banyak orang berkata, Bu, kalau hari ini udah gak bersisa, udah lama habisnya. Hari-hari itu saya sudah benar-benar dibawa. Tapi sekali lagi saya bersyukur. Ketika saya berlutut dan berkata, please. Semua yang butuh uang, butuh kerja di tempat lain, saudara boleh pergi karena saya tidak punya uang. Mereka semua berkata, sebagian besar lah. Kami sudah biasa jalan dengan iman. Dan ini waktunya kami jalan dengan iman. Sekali lagi, itu masa-masa penyaringan. Itu masa-masa seperti ini istilah saya ya. Ketika saudara dengan sekuat tenaga dibanting ke bawah. Dan reaksimu membuat engkau melejit sangat tinggi. Sangat tinggi. Maka muncullah statement naik lagi. Naik lagi berkata apa? Hanya dari kata orang. Aku mendengar engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Saya berdoa, perjalanan ini ujungnya melihat kita selalu memandang Tuhan. Tiba-tiba ada kedekatan. Ini statement saya ya. Ketika semua orang meninggalkan engkau, sebenarnya itu titik engkau merasakan Tuhan terdekat. Ketika engkau tidak punya pegangan apapun. Gak punya uang, reputasi, nama, kebaikan. Saudara tidak ada kok. Itu hari tiba-tiba engkau memiliki Tuhan utuh masuk ke hatimu. Ketika engkau, saudara, tahu bahwa engkau telanjang habis. Tiba-tiba hatimu itu berubah kelak. Engkau dengan mudah mengampuni siapa saja. Dan menerima siapa saja.
Tiba-tiba itu tidak ada penghakiman dalam hidupmu. Karena engkau tahu, sejelek apapun orang lain, engkau pernah melakukan, pernah berbuat, atau pernah dalam keadaan lebih jelek, lebih rendah, lebih bego, lebih aneh daripada dia. Dan hari itu tiba-tiba semua selubung antara kita dan Tuhan. Selubung kemarahan, pendapat, selubung saudara. Merasa berjasa, bisa apapun yang membatasi Tuhan dengan kita. Rontok serontok-rontoknya. Saudara diteruskan dengan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Saudara, dalam bahasa yang lain dikatakan, setelah hatinya ini ya saudara, kepada semua orang termasuk yang menyakitinya, terbuka lebar. Terbuka lebar. Saudara, Tuhan memulihkan. Seringkali tanpa kita sadar kita ini punya banyak batas dengan saudara-saudara kita. Kita punya banyak topeng. Kita punya banyak saudara ya, penghakiman dan penuntutan. Kita punya banyak standar. Kita punya banyak miskom. Tapi setelah itu habis semua, kerak. Tiba-tiba Tuhan pulihkan kita. Karena tidak, ayat yang lain dari Ayub sebenarnya keren, dia bilang gini. Karena Tuhan tidak melakukan untuk menyusahkan engkau. Tapi Tuhan melakukan semua itu untuk mempermuliakan engkau. Sekali lagi, kalau saudara dari titik itu, mari saudara tahu, dia tidak sedang menyusahkan engkau. Dia mau mempermuliakan engkau. Masa yang kedua adalah masa yang berhasil. Ya. Kita ambil dari Salomo. Saudara, Salomo adalah orang yang paling berhasil, saudara. Ya, saudara, nggak gampang loh mewarisi dari Daud. Saudara, Daud itu mewarisi dari Saul ya. Kalau mewarisi dari Saul itu kan gampang ya saudara ya. Tapi saudara mewarisi dari Daud itu susah. Ya. Saudara, kalau saudara punya pemimpin cuek gagal, nah itu gampang tuh take overnya saudara. Tapi kalau saudara punya pemimpin sangat keren, wah itu saudara akan dimaki-maki habis. Akan dimaki-maki habis karena apapun yang saudara buat, saudara akan dibandingkan. Nah saudara ya, dan orang akan berkata, ya jelek banget. Saudara, tapi Salomo ini keren saudara. Dia mengatasi Daud dalam segala hal. Sayang durable-nya kurang. Saudara ya, durable-nya saudara ya. Jadi di awal semuanya the best. Sayang saudara. Di akhirnya saudara dia kepleset. Durable-nya aja yang kurang saudara. Nah mari kita masuk. Saudara, kita akan lihat. Saya cuma mau saudara ambil poin atau istilah saya patok pada masa keberhasilan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Pada saat engkau berhasil ya, statement saya begini, ini saya pegang dalam hidup saya. Seberapa engkau menerima keberhasilan, seberapa engkau harus jatuh cinta lebih lagi dengan Tuhan. Kalau begitu engkau berhasil dan engkau mulai menyintai keadaan, engkau mulai menyintai tepuk tangan, engkau mulai menyintai saudara ya, namanya reputasi, engkau mulai menyintai saudara semua berkat, pasti jatuh. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, ketika aku berhasil, aku akan mendekat dan mendekat dan mendekat. Dan aku akan sembah
yakin jatuh cinta dengan engkau. Dan utamakan hatimu nih. Gak melekat dengan apapun. Saudara saya nih, kalau saya lagi berhasil nih, kayak berhasil apa ini, pesawat nih ya. Biar bagaimana kan keren nih ya, 7 jam ya. Saya ini deg-degannya 10 kali lipat, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, biasanya kalau habis berhasil, Tuhan harus banting saya. Supaya saya tetap mendarat. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, biasanya kalau saya habis menang perang, ada sesuatu yang terjadi. Istilah saya, dia harus melukai saya lagi. Supaya hati saya, doa saya, jeritan saya, itu naik begitu rupa di hadiratnya. Saudara, dan saya bilang selalu, just do it Tuhan. Karena itu untukku. Yang butuh itu aku. Supaya aku tidak pernah kepleset. Supaya aku tidak pernah keluar dari cintamu. Dari kekekalan. Saudara, dan benar. Pada waktu pulang dari Israel, anaknya Stephen atau cucu saya yang ketiga, saudara, Clara keguguran 3 bulan. Pada waktu saya menerima, zaman sekarang itu keren, saudara. Jadi janinnya itu bisa disedot dengan alat tertentu, sehingga janinnya itu benar-benar utuh, sempurna. Saudara, jadi kemarin disedot dan janinnya itu utuh, sempurna. Saudara, besarnya sekitar 7, 8, 9 cm. Saya waktu melihat, saudara, mukanya persis Stephen. Saudara, sudah komplit semuanya ya. Tangan, wajah, belok matanya. Saudara, sejujurnya hati saya hancur sekali. Karena hari itu saya selalu berpikir, itu anak Israel. Biar bagaimana semua tempat yang kita jejak adalah perjalanan 7 sumpah. Dan saya selalu berpikir, Stephen itu kan cucu pertama dari Pak Yusak. Anak pertama dari saya, dan dia diangkat anak sama Pak Agung. Dia anak laki pertama yang Pak Agung berkata, semua warisanku jatuh ke tanganmu. Buat saya, anak itu sangat spesial. Walaupun Elion, Miel jelas. Dan saya berpikir, ini anak 7 sumpah. Dan waktu itu tiba-tiba keguguran. Waktu saya lihat, hati saya hancur sejujurnya. Tapi Tuhan bilang, bukankah 7 sumpah meterainya lebih baik aku yang megang. Saya senyum dan saya bilang, iya. Biarkan meterainya engkau yang pegang. Biarkan anak itu besar di hadapanmu. Biarkan anak itu akan dididik dan menjadi perjanjian yang utuh. Yang berdiri di sana. Saya selalu bilang sama Tuhan, sekarang komplit ya. Saya punya ikatan dengan surga. Saya sayang banget sama papa saya, ada di sana. Saya punya pernikahan 35 tahun dengan Pak Paul, ada di sana. Saya punya anak lelaki yang paling keren, ganteng. Dari ketiga, dari Joshua dan Stephen menang dia. Levi ada di sana. Saya punya adik lelaki yang paling sayang. Dan sayang saya Pak Daniel ada di sana. Dan sekarang saya punya cucu yang spesial. Karena cucu dari perjalanan 7 sumpah ada di sana. Tapi bukan cuma peristiwa itu. Ada peristiwa-peristiwa lain. Yang buat saya tahu pisau demi pisau. Itu harus tertancap. Sekali lagi bukan salah keadaan, bukan salah orang. Tapi saya tahu
pada waktu keberhasilan di tangan kita, tidak ada tempat terbaik selain saudara dengan Tuhan dan berkata, I love you. I love you so much. Dan I love you bukan pada waktu saudara terima semua yang terbaik dan saudara ngomong dengan gampang, I love you. I love you pada waktu pisau begitu dalam. Dan saudara harus mengalirkan cinta, pengampunan. Saudara I love you pada waktu dia melakukan sesuatu. Dan saudara harus trust. Dan tahu bahwa itu baik dan sangat baik buat kita. Saudara, dan kemudian dikatakan, dengan hidup menurut ketetapan. Ketetapan. Saudara, sesuatu yang dari anak-anaknya yang lain tidak dipunyai. Adalah saya itu punya jam dengan Pak Yusak. Ngobrol ataupun lewat telepon. Heart to heart. Saya suka menanyakan begini sama Pak Yusak. Pak, waktu Papa mengambil keputusan ini, hitungan Papa bagaimana? Saudara, saya sering melihat Pak Yusak itu melakukan yang saya nggak mengerti. Saudara ya, misalnya nih, ada orang jauh-jauh dari, saudara bayangkan ya, ini orang jauh-jauh naik bus. Saudara dia datang, ketok-ketok jam 5 pagi di rumah. Saudara Pak Yusak buka dan bilang begini, duduk. Kata Tuhan kamu mencari manusia. Dan mencari manusia itu terkutuk. Terus dia bilang ke mama saya. Dia manggil mama saya kan, yang kasih makan, usir. Terus dia bilang gini, nanti ada bus ke Semarang. Jadi orang itu naik bus dari Semarang. Dia bilang nanti ada bus ke Semarang jam 11. Saya jam 11 akan antarkan kamu ke bus. Saudara bisa bayangkan ya. Saya itu lihat itu sampai bilang gini, papa gua gila. Masa ada orang jauh-jauh dari Semarang naik bus, nangis, minta didoain dan diusir pulang. Ini cuma salah satu nih. Saya bilang sama papa saya, Pak, setelah semua selesai, saya biasanya menunggu sampai beberapa hari. Setelah papa saya ada waktu, saya akan bahas, Pak, kenapa papa buat itu? Dan kemudian papa saya akan bilang begini, kamu tahu hari itu Tuhan bilang orang ini kalau enggak saya sakiti, akan nempel sama saya dan dia tidak akan dapat pertolongan. Karena hutangnya terlalu besar. Segala persoalannya terlalu rumit. Tapi kalau saya sakiti dia akan cari Tuhan. Dan detik itu dia akan ketemu solusi jawaban dari semuanya. Nah saudara, singkat cerita dari orang ini ya. Dia nangis, dia marah-marah dan dia bilang, Tuhan aku tidak akan percaya sama hambamu. Aku mau cuma engkau. Saudara, singkat cerita dia punya utang sangat besar. Dia juga kehilangan rumah. Dia punya masalah dengan suami. Hanya dalam sebulan ketika dia teriak-teriak sama Tuhan. Dan dia berkata, aku tidak akan berhubungan dengan hamba Tuhan. Aku cuma mau engkau, aku cuma mau engkau. Semua persoalannya selesai. Setelah persoalannya selesai dia telepon Pak Yusak. Ketawa-ketawa datang lagi. Dan datang lagi saudara, hari itu diterima, ngobrol, makan. Saudara, dan ketawa-ketawa sampai sore. Karena orangnya bilang gini, Pak Yusak terima kasih ya. Kamu usir saya. Kalau kamu ndak usir saya ndak pernah ketemu Tuhan. Saudara, Pak Yusak bilang, saya hari itu ngomel kok sama Tuhan. Kan yang jelek saya, yang bagus kamu. Jadi dia protes sama Tuhan, saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan licik ya, kata Pak Yusak ya. Yang jelek saya, yang bagus kamu, kata Pak. Terus Pak Tuhan bilang begini, loh kamu kan hamba aku. Ya itu sudah selayaknya yang jelek kamu, yang bagus aku. Ya, saudara, dan singkat cerita bahkan sampai hari ini. Orang itu masih sangat dekat. Saudara, dan berapa kali ketemu saya dia masih suka cerita bilang gini, cuma papamu pendeta yang berani mengusir orang seperti itu.
Sekali lagi, saya sangat, saudara, mengagumi apapun lah. Satu sisi saya sangat tahu semua kelemahan ayah saya. Saudara, saya tahu betapa ayah saya suka cerita. Gimana ya? Ini ayah saya loh, saudara, zaman itu ya. Dia belum full time jadi hamba Tuhan. Baru mulai jadi, dia masih jadi dokter dan dia masih di Gideon. Saya tuh tanya. Saudara, ya mungkin juga cuma anak gila yang kayak saya tanya gini, kenapa sih Pak? Papa itu mesti peluk-peluk perempuan. Ya saudara, kalau dia di praktek gitu ya, dia pasti peluk-peluk perempuan, saudara. Terus kemudian kenapa sih Pak? Saya bilang. Saudara, saya bilang sama dia, Papa itu mesti nyakiti mama dengan jatuh bangun sama perempuan. Saudara, ya saya itu akan cerita bilang, Papa, kenapa ya? Bahkan Papa itu kalau di satu ruangan ya, masuk itu mata langsung lihat yang cantik katanya. Dan itu otomatis. Dia bilang itu pergumulan Papa, itu duri. Papa bukan enggak teriak-teriak minta Tuhan cabut. Saudara, tadi malam Elion melakukan pengakuan dosa yang sama dengan saya. Lucu banget. Aduh, saya benar-benar jatuh cinta sama cucu saya satu ini. Saudara bayangkan, dia sama sekali dia nggak pegang HP. Saudara, dia juga nggak nonton. Dia minta pelukan di ranjang. Saudara ya. Terus dia bilang gini, kita ngobrol yuk Oma. Tanya gitu. Saya bilang, oh iya Oma seneng banget ngobrol sama Eon. Terus kita bertatapan kayak orang pacaran saudara. Sembari tiduran, dia madep saya madep dia. Terus saya mulai tanya gini, Eon itu kenapa sih? Suka pukul-pukul. Ya, suka kasar, kalau di kebaktian suka lempar-lempar. Terus dia bilang ini, bosen Oma. Eon kalau udah bosen itu pengennya berantakin semua dan cari gara-gara. Umur 3 tahun bisa ngomong begitu. Terus tiba-tiba dia peragakan. Itu jam 11 malam. Dia berantakin semua kamar saya. Dia lempar, dia tendang bantal saudara dan dia ketawa ngakak. Dia bilang gini loh Oma. Tanya ya, Eon kalau bosen, Eon berantakin semua. Ya, Eon cari gara-gara karena Eon bosen. Terus saya bilang gimana kalau bosen kita main? Enggak bisa katanya ya. Kalau bosen harus cari gara-gara katanya. Saudara, kita belum sampai pertobatan. Baru sampai kesadaran. Ya. Kesadaran pun belum menurut saya. Karena dia belum merasa bersalah saudara. Saudara ya, nanti itu urusan papa mamahnya lah ya. Tapi dia tuh sangat mengerti. Saudara, bahwa dia cari gara-gara. Terus kemudian saya bilang oke, sekarang Elion gantian yang cerita. Dia bilang gini, Oma, Elion itu masih suka pukul-pukul Cece loh. Saudara tuh saya tanya, terus kenapa? Eon kesel aja. Kalau Cece gak mau nurut sama Eon, lo bukannya kebalik, saya bilang. Adik yang harus nurut sama Cece, dia bilang enggak bisa. Pokoknya semua harus nurut sama Eon. Nah ini juga baru sampai kesadaran. Tapi belum pengertian dan pertobatan. Nah, saudara, itu nanti urusan papahnya juga. Bagaimana membuat Eon sadar tidak semua orang boleh nurut dan harus nurut sama dia. Karena termasuk temennya di sekolah. Saya tanya, waktu itu katanya Eon pukul temen. Iya, kenapa? Eon suruh duduk gak mau. Ya udah, Eon pukul aja katanya. Saya bilang lo gimana sih? Saudara sama sekali belum sampai pada pengertian dan pertobatan. Tapi pengakuan dosa tadi malam. Yang lucu itu soal makan. Saudara, jam 8 malam Mbak Karti bawain makanan buat Elion. Sop. Saudara, dia begitu lihat sop dia teriak begini. Karti, bosan aku lihat masakanmu katanya. Terus saudara apa yang dia buat? Dia ambil tuh sop. Dia bilang, Karti duduk. Terus dia bilang ini, makan ini katanya ya. Terus dia suapin Karti. Karti bilang, enggak Yon, disuapin. Buka mulut, suapin. Saya ketawa ngakak saudara. Terus habis itu dia bilang, cariin saya yang lain. Mbak Karti bilang, Elion mau yang apa? Yang enak. Ya yang enak itu apa Yon? Yang enak katanya ya. Ya itulah drama tadi malam. Saudara, kalau tanya ujungnya makan apa? Telur kecap.
Karena tidak ada apa-apa lagi di rumah saudara ya. Akhirnya ujungnya telur kecap sama nasi putih. Ya. Tapi begitu lihat Elion, saya itu sadar bahwa terlalu banyak saudara. Ya. Orang yang memang saudara sampai batas saudara. Ya. Ini lumayan lah cucu saya. Sampai batas dia tahu yang dia mau. Dia tahu dia kesel, dia tahu dia bosan, dia tahu cari gara-gara, saudara. Dan dia tahu bahwa semua orang menurut dia harus taat kepadanya. Saudara, itu sifat pemimpin memang kecenderungannya begitu. Termasuk saya dan anak-anak saya. Saudara, tetapi belum sampai pada pengertian. Tapi bagaimana mempercepat kita sampai pada pengertian. Bahkan bagaimana kita mempercepat sampai kita kepada pertobatan. Kalau saudara menunggu semua otomatis lama. Maka saudara harus belajar tanya. Menggali hati. Untuk setiap kasus saudara harus tanya. Kenapa pemimpinmu melakukan ini? Hitungannya apa? Tanya dengan semua saudara. Keterbukaan, bukan ingin menjawab. Maka saudara akan hidup menurut ketetapan dari pendahulu kita. Saya bersyukur saya diluputkan banyak. Kenapa saya berurusan dengan perzinahan? Saya berurusan dengan perzinahan sejak umur berapa? 12 tahun. Karena saya mengerti apa yang dialami papa saya. Karena itu saya bebas, saya merdeka sampai hari ini. Saudara, saya berurusan dengan kesombongan. Saya berurusan dengan kecenderungan hati. Saya berurusan dengan kepahitan. Semua karena apa? Jejak-jejak ayah saya. Dan saya berdoa pagi hari ini. Saudara ikuti jejak pemimpinmu. Saudara harus tanya. Sampai saudara engkau tahu hatinya. Karena saudara pasti gak akan tahu hitungannya kok. Saudara tidak akan tahu hitungan saya ketika saudara kenapa mesti ke Israel. Saudara tidak akan tahu hitungan saya kenapa saya tidak mau bicara ke siapapun. Saudara ya, bahwa tiket sebenarnya belum ada dan masih dalam masalah. Saudara, engkau tidak akan tahu hitungan. Salah satu hitungan saya ya. Saya itu tidak mau ngomong negatif di mulut saya. Saya tidak mau ngomong begini. Kita belum dapat tiket loh. Sebenarnya saya tuh gak mau. Saya memilih memperkatakan semua sudah beres. Ada hitungan-hitungan tertentu semakin besar kemustahilannya. Saya akan membayar dengan banyak cara. Saudara. Salah satunya dengan memperkatakan pagi, siang, sore. Dan beberapa orang mungkin menganggap itu penipuan atau menyembunyikan data. Tapi ada banyak hitungan saudara. Ada banyak dimensi. Saudara, kalau saudara tahu hari-hari itu ya. Saudara saya ini kerjanya nyanyi dan nyanyi. Saudara, ada satu lagu yang saya rubah sendiri. Saya terus nyanyi, berkali-kali engkau tolong. Saudara, saya rubah, sekali lagi engkau tolong. Ya. Berkali-kali engkau kuatkan. Saya, saudara, hari-hari itu udah kayak apa ya, kayak mesin. Sehari mungkin bisa nyanyi lagu itu saudara ya, mungkin 100 kali. Saudara. Dan itu hitungan. Setiap kali iblis bilang, baru ngomong begini ya, tiket. Saya ngomong, berkali-kali engkau tolong. Saya membrainwash diri saya sendiri. Dan banyak orang yang kau tidak pernah belajar ketetapan-ketetapan. Kau tidak tahu bagaimana saudara melewati masa ini. Saudara, kemudian kita lihat. Pada hari itu raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab di situ bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran mempersembahkan.
Ya, dipersembahkannya Salomo atas mezbah itu. Kalau saudara baca Salomo ini hobi. Saudara dia hobi kasih korban dan korban dan korban. Saudara sampai hari itu ada korban yang sampai tidak bisa dihitung. Dia minta seluruh orang Israel berkorban. Sampai dikatakan seluruh Israel tertutup darah. Dan hari itu hadirat Tuhan turun. Sampai tidak ada orang yang sanggup berdiri. Pada waktu engkau berhasil. Buat hatimu sangat suka meletakkan korban. Hari itu begitu saya tahu cucu saya langsung bilang, Tuhan, saya tahu ini cuma hal kecil, yaitu korban ucapan syukur. Aku setuju Tuhan dengan pilihanmu. Aku bersyukur dengan keputusanmu. Biar aku dan keluargaku menaikkan korban ucapan syukur. Saudara, begitu kita pulang, kita mau bikin klip. Saudara, pada waktu ke Israel saya kuras tuh saudara semua uang saya. Sampai tinggal 3 juta saudara ya. Saya habisin semua buat ke Israel. Tapi Tuhan itu ajaib, pulang dari Israel masuk lagi. Saudara dan saya berkata, Tuhan bilang bikin klip. Saya kuras lagi saudara. Mungkin saudara bilang, Bu itu pemborosan, terserah. Bukankah hari itu pada waktu Maria memecahkan narwastu, Yudas berkata itu pemborosan. Tapi buat saya itu korban terkecil yang saya bisa naikkan. Saya cuma mau bilang, Tuhan, di setiap sumpah ada cintaku. Di setiap sumpah Tuhan, ada hatiku yang menjerit. Terima kasih. Paksakan itu jadi dalam hidupku. Dan sampai kapanpun, kalau saya bisa berkorban. Karena itu buat saya pada waktu anggur manis, saya tidak terima kalau cuma biasa. Saya selalu bilang, kasih makan orang. Saya bilang, kasih yang terbaik. Saya hubungin orang dan saya bilang, jualan kaos. Saya hubungin mie instan dan saya bilang, tolong, kalau tidak mau gratis saya bayar. Saudara, beberapa orang berkata, why? Saya nggak pernah, bukan karena saya kelebihan uang. Tapi saya mau saudara, setiap jejak langkah saya ada korban. Karena buat saya berapa banyak pun saya berkorban, saya tidak bisa membalas begitu besar cinta, kasih, kebaikan. Kenapa saya menyintai pemberontak? Karena saya tahu saya seorang pemberontak dan itu korban kecil. Kenapa saya menyintai pelacur? Karena saya tahu betapa pelacurnya hati saya. Dan itu korban kecil. Kenapa saya menyintai orang bodoh, bego, bebal? Karena saya tahu betapa bebal begonya saya. Dan itu korban kecil. Kalau saudara bisa mengerti ini, engkau akan berdiri teguh pada waktu engkau di atas. Dan saya berharap itu akan menjadi kekuatan saudara. Saudara, ada masa di bawah. Wah, waktunya sudah habis ya rasanya ya. Masih bisa berapa menit lagi? Kan nanti ada jam lagi. Ya, saudara ya. Oke. Saudara, kita cepat saja ya. Masa di bawah. Saudara, saya ambil Yusuf. Saudara, tadi beda dengan masa gagal ya. Saudara, masa di bawah itu adalah pada waktu kamu di bawah pemimpin seseorang. Saudara, Ayub itu gagal. Dia bisnis gagal. Anaknya mendidik anak gagal. Keluarganya gagal. Yusuf tuh gak gagal saudara.
Saudara, Tuhan memang taruh dia di bawah banget. Saudara, dan hari itu, lihat saudara. Ketika dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Dan kepala penjara itu tidak menyampuri segala yang dipercayakan pada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara, ada tip dari saya ya. Ada banyak orang pada waktu di bawah sibuk menentarai, ya, menilai teman dan atasanmu. Saudara, dan itu perbuatan paling goblok, paling tidak setia, paling kurang ajar, dan paling membuat engkau gagal. Dengar baik-baik ya. Ketika saudara di bawah, misalnya nih saudara sebagai pembantu, sebagai anak buah, saudara ketika saudara itu, saudara ya mungkin, saudara cuma CS, ekonomi saudara sedang di bawah, bukan karena saudara gagal, memang saudara di bawah. Maka perbuatan paling bodoh adalah saudara sibuk menilai orang lain, mengomentari, menghakimi, ikut campur urusan orang lain. Itu hal paling goblok. Dan itu yang selalu membuatmu gagal. Saudara, ada banyak orang, misalnya sekarang nih ya, semua orang bilang begini. Ya kenapa Jokowi begini, kenapa putusannya begini? Ya karena lu gak di situ. Betul gak? Semua orang bisa berkomentar apapun, karena saudara tidak pernah tahu rasanya duduk di atas sebagai presiden. Betul? Jadi sebenarnya saudara perlu enggak berkomentar? Enggak. Karena pasti komentarmu salah. Saudara, kalau saudara misalnya mengomentari saya, kan banyak banget ya orang mengomentari saya. Ya Bu In begini gak mengerti di bawah segala macam. Saudara, saya mau nanya. Saudara pernah gak di posisi saya? Saudara pernah gak punya yayasan yang setiap bulan kebutuhannya 5 sampai 10 M. Bahkan kalau ke Israel kemarin dalam 1 bulan kita harus menyediakan saudara 22 M. Saudara pernah gak di posisi itu? Kalau saudara gak pernah, gak usah komentari. Karena di hadapan Tuhan komentar kita itu apa? Jahat. Dan itulah yang dibuat oleh Ham. Dan itulah yang dibuat oleh siapa? Miriam. Dan ujungnya kusta dan kena kutuk. Saudara, itulah yang terjadi dengan Yoab. Itulah yang terjadi dengan banyak orang, saudara. Kenapa dia tidak pernah sampai puncak? Sampai Yesus nih. Hari itu Yesus lagi ngobrol sama Yohanes, Petrus datang. Petrus nanya nih, apa yang akan terjadi sama Yohanes? Betul? Hari itu Petrus juga lagi di bawah ya. Dia baru habis nyangkal Tuhan. Terus dia nanya, apa yang terjadi sama Yohanes? Yesus bilang apa saudara? Yuk jawab yang keras, kan semua sudah tahu khotbah itu ya. 1, 2, 3, apa? Bukan urusanmu. Kalau engkau sedang di bawah ya, kau coel orang lain, hukumannya tuh kutuk. Kutuk. Apalagi kalau yang lu coel, orang itu lagi berkenan sama Tuhan. Habis lu, habis. Saudara. Saudara, saya tuh lihat di depan mata orang yang mencoel saya. Habis, saudara. Hari itu ada seseorang yang kami buat kebaktian di lapangan. Dan orang ini sangat tidak suka, saudara. Dia maki-maki. Saudara, begitu dia maki-maki, saudara dia mau pukul saya, tapi hari itu tiba-tiba saya ajaib sekali, jet gitu ya. Dia pukul sebelah sini, jet gitu saudara. Terus dia pukul jab di depan, tiba-tiba ada tangan yang menghalangi, jab saudara. Saya pikir malaikat, ternyata temannya dia. Dan temannya dia bilang gini, haram mukul perempuan katanya. Singkat cerita dia maki-maki selesai, udah pulang.
enggak apa-apa loh. Cuma maki-maki, menyentuh saya aja tidak. Cuma maki-maki dan hampir memukul tapi enggak kena. Saudara, dan minggu depannya dia berangkat ke Amerika. Saudara, di Amerika, saudara, dia ditabrak tronton, hancur lebur. Sampai saudara yang pulang di Indonesia itu enggak utuh. Saudara, cuma tinggal sepeti kecil, hancur. Saya syok sekali. Saudara, ada satu lagi. Dia ini kepala preman, orang Kristen, saudara. Saudara, dan setiap bulan saya itu memang kasih uang. Ada salah satu rumah singgah kami dan dia kepala preman dan setiap bulan saya kasih uang. Hari itu saya liburan. Saudara, jadi saya lupa buat kasih dia uang. Begitu kami mulai kebaktian, sudah beberapa saat liburan dia datang, dia marah sama saya. Dia bilang begini, ibu tidak peduli orang kecil, katanya hamba Tuhan tapi pembohong, gak kasih uang. Lah, marah-marah, sudah marah-marah. Saya cuma bilang, ya maafkan saya Pak, nanti saya kasih uang, sore saya kasih uang. Saya lagi kebaktian, tolong Pak. Terus dia pergi. Saudara, ini kayak saya di sini ya. Saudara, jalanan tuh di depan situ. Jadi dari sini diambil Vespanya, dia jalan di situ. Di depan mata saya, saudara. Itu mobil nabrak dia, dia diseret mati seketika. Sampai saya gini, Tuhan. Hari itu Tuhan cuma bilang, aku tidak melakukan, tapi hukum menghabisi dia. Hukumnya berkata apa? Jangan menjamah yang diurapi. Percayalah, setiap orang pada posisinya, dia punya tanggung jawab. Dia punya urusan dengan Tuhan. Saudara, yang ajaib dari Yusuf, dia tidak pernah ada protes menghakimi saudaranya, ayahnya Potifar. Saudara, bahkan pada waktu dia masuk ke dalam, dia tidak ada protes. Wow. Dan dia kerjakan punya dia tuh excellent. Saudara, dia tolong, kalau saudara baca, dia ini budak, semua yang lain orang Mesir menindas dia. Tapi dia tolong semua orang. Sampai dia terus naik. Semua orang tidak ada yang iri sama Yusuf. Saudara, kalau saudara lihat Daniel, banyak yang iri sama dia, betul kan? Tapi kalau Yusuf, persaingan di antara pembantu tuh gede banget loh saudara. Persaingan di antara penjaga ladang gede banget, betul? Tapi Yusuf itu saudara baca, cepet banget. Kalau saudara baca, dia pertama kali itu kerja di ladang. Hanya dalam beberapa bulan naik saudara gudang. Naik saudara sampai kemana? Saudara sampai jadi penguasa seluruh Potifar, betul? Persaingan di penjara lebih gila lagi. Saudara, model ganteng kayak Yusuf habis di sodomi. Habis itu saudara, namanya dikerjain, diperkosa. Saudara, kalau saudara ini nggak tahan bullying, saudara mau masuk penjara mati, betul kan? Tapi bayangin ya, Yusuf itu nggak ada yang iri, nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang marah sama dia. Semua nurut, betul kan? Sampai kepala penjara nurut. Wih, itu kerennya itu. Dia bantu semua orang. Dia sentuh semua orang. Dia layani semua orang. Dia layani saudara juru minum, juru roti. Saudara, dia bahkan tahu keinginan semua orang. Sampai Alkitab berkata, Potifar gak usah ngelakuin apa-apa. Kepala penjara gak usah ngelakuin apa-apa. Wah, kalau saya dapat orang kayak Yusuf keren banget. Saya gak usah ngomong. Semua jadi, betul kan? Tanpa ngomong loh saudara ya. Dia mengerjakan yang lebih baik. Nah, saya mau saudara ngerti. Ini cara naik.
Saudara, ketika saya ini dari dulu seperti itu, saudara. Saya bersyukur, saya tahu itu hikmat. Saudara, hari itu saya di Belanda. Saudara, saya ikut sama orang karena tidak bisa dapat penginapan. Maka saya mulai bersihkan WC-nya. Saya bersihkan apartemen. Saya setiap hari tanya mau dimasakin apa. Tapi tidak cuma itu, saudara. Hari itu persekutuan, itu kayak model GKI. Cuma 10 orang. Saudara, saya dekati satu-satu. Saya layani satu-satu. Saudara masih ingat cerita saya? Saya mulai pelayanan tidak di mimbar. Saya pelayanan dengan apa? Masuk angklung. Megang re rendah. Dan hari itu pada waktu saya di angklung, ini resep di bawah ya. Ini istilah saya ini Jalan Yusuf. Saya puasa buat grup angklung. Tidak ada yang nyuruh puasa, mereka nggak ngerti puasa. Saya puasa buat grup angklung. Kalau ada yang bicara, saya bikinin kata-kata yang bagus dan saya ngomongnya begini. Ini mungkin cocok buat ilustrasi. Saudara, saya lapin angklungnya satu-satu. Saya beresin. Saya tulisin, saudara, lagunya. Buat contekan mereka yang gak bisa. Saya cariin lagu. Saya cariin variasi. Sampai pemimpin saya gak usah melakukan apapun. Saudara, ketika saya dibawa seseorang. Habis hari itu dari angklung yang sukses sampai ke kedutaan, sampai keliling Belanda. Kita cuma main angklung, ecek, engkring. Saudara, ngomong sedikit orang nangis. Saudara, saya mulai masuk ke persekutuan. Saudara, sekali lagi persekutuan seperti itu saya bayar dengan cara apa? Saya berdoa jam 4 pagi. Dengan beberapa orang yang mau. Hadirat Tuhan mulai menyerbu. Saya panggil hamba-hamba Tuhan dari Indonesia pakai uang saya. Saudara, dan saya tahu Tuhan mulai mengerjakan. Saudara, saya tuh pakai uang saya kerja buat beli sound system. Saudara, sound system kecil dulu tapi lebih gede dari ini. 1. Saudara, saya tenteng. Setiap kali mau kebaktian. Saya beli mic. Saya cari orang yang bisa main gitar, main keyboard, saya deketin. Saya suruh mereka main. Saya perkenalkan tidak dengan berkata begini, ini saya cari, enggak. Pak, puji Tuhan. Ada yang datang ke sini bisa main gitar. Saudara, enggak ada yang merasa terancam. Karena saya tidak pernah memperkenalkan diri bahwa saya yang mencari dan melobi mereka. Sampai saudara, saya datangkan pemimpin pujian dari Indonesia. Saudara, dan sebagainya. Sampai akhirnya persekutuan kami bertumbuh, saudara. Menjadi sangat besar dan membuat KKR di mana-mana. Sekali lagi, saya buat itu pada waktu di Bekasi. Saya di Bekasi itu doling. Setiap 2 hari sekali seluruh Bekasi bawa anak. Saudara, jadi kalau saya doling waktu itu, saudara, anak buat saya adalah alat buat manuver dan saudara kamuflase. Jadi saya masukin Stephen ke kereta kereta anak, saudara ya. Saya doling di dalam keretanya, isinya saudara waktu itu belum ada tumen. Isinya air sama anggur perjamuan sama minyak. Dan semua bentuknya cairan. Jadi saya bulet-bulet pakai saudara kantong plastik. Dan saya jalan dalam nama Yesus, jedor. Saudara jalan lagi. Saudara, enggak apa-apa, banyak cairan enggak masalah. Semua di kereta bayi, di dorongan. Ditutup sama badannya Stephen. Nah, ya. Saudara, itu saya buka sendiri. Jadi hari ini kalau saudara bilang, Bu, saya belum siapa-siapa, bukan siapa-siapa, bagus. Waktunya buka sendiri. Karena itu melatih ototmu untuk menjadi besar. Melatih dirimu. Saya selalu bilang kepada banyak orang, kalau saudara tidak bisa datangkan hadirat Tuhan sendirian, tanpa gitar, tanpa apapun.
berarti otot penyembahanmu belum cukup kuat. Kalau saudara tidak bisa datangkan orang-orang ya, sendirian, tidak usah sama siapapun, berarti saudara tidak punya otot kepemimpinan. Latih, karena kita pasti jadi besar. Jadi besar itu tidak otomatis saudara. Itu harus saudara yang mengerjakan. Saudara, saya percepat ya, karena waktu, nanti masa di atas. Nah, masa di atas adalah Daniel. Saudara, ini orang keren banget. Bayangin ya, 4 kerajaan. Saudara, dan tetap di atas, tidak pernah turun. Sampai mati dan sampai hari ini masih ada makamnya. Saudara, tidak pernah turun. Nah, mari kita baca saudara ya. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal yang tersembunyi, menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil. Saudara, saya mau berkata, begitu saudara ada di atas, saudara akan menerima segudang masalah, segudang suara, berjuta-juta tuntutan, berjuta-juta kemauan, dan saudara berjuta-juta tuduhan, penghakiman, dan serangan kuasa kegelapan. Itu sudah harga di atas ya. Jadi kalau saudara bilang saya mau di atas tapi tidak ada serangan, mimpi, enggak ada. Saya mau di atas tapi tidak ada persoalan, mimpi. Saya mau di atas tetapi saya tidak mau dituntut, dihakimi, bohong, enggak ada tempat itu. Saya mau di atas dan saya mau dimengerti. Percayalah, makin ke atas makin tidak ada orang yang mengerti saudara. Saudara kan sendiri di atas. Walaupun saudara coba share. Ya, saya ini kalau coba share ke siapapun, saudara 10% aja nggak bisa masuk. Kalau saya coba share beban yang saya pikul. Soal uang, soal tuntutan, soal suara, soal peperangan rohani, soal dunia. Saudara 10% saja. Orang nggak bisa ngerti kok. Tapi saya mau berkata, kalau itu kau biarkan masuk, gila. Saudara pasti gila. Saya pernah ketemu di surga, saudara. Jadi hari itu Tuhan bawa saya mencicipi sedikit surga di sebuah taman yang sangat ajaib. Saudara, di surga itu kita saling memberi hormat. Dan di surga itu kita langsung tahu itu siapa. Saudara, hari itu ada meja di mana Paulus dan para orang-orang lah sedang duduk dan bicara, seru banget. Tentang dunia, tentang akhir zaman. Saudara, terus kemudian ada tokoh-tokoh cewek-cewek di meja yang lain. Saya lihat tadi itu Maria Ether, ada Catherine Kuhlman, ada Emmy, dan ada banyak tokoh-tokoh lain. Saudara, saya sejujurnya gak berani mendekat. Kemuliaan mereka keren. Kemuliaan mereka itu benar-benar bersinar seperti matahari. Muka mereka benar-benar penuh kasih. Cinta mereka itu ajaib. Saudara, tapi saya tuh jauh, masih jauh lah. Anggaplah di ujung sana, saya cuma bisa lihat. Dan saya bisa mendengar. Kalau di surga itu aneh, kita bisa dengar. Dari manapun kalau Tuhan boleh kita bisa dengar. Jadi saya di ujung sana, saya tidak berani mendekat. Tapi saudara, begitu saya ada di ujung sana, mereka semua berdiri. Dan mereka semua memberi hormat. Saudara, saya langsung berlutut. Karena saya tahu saya nggak ada seujung kuku. Dari semua kemuliaan pengorbanan yang mereka semua lakukan. Ketika saya berlutut dan mereka memberi hormat, mereka bilang, ayo bergabung dengan kami. Saya memilih bergabung di antara para wanita. Terus kemudian mereka semua ngomong begini, kami kagum sama kamu. Saya berkata, saya yang kagum habis-habisan sama kalian semua. Ya, kalau di surga itu nggak ngomong begini ya. Sekali natap, saudara ngerti yang mereka omongin. Jadi nggak ada kata-kata hampiran, saudara. Tapi sekali natap itu saudara mengerti gitu.
Saudara, dan saya bilang saya yang kagum habis sama semua. Terus mereka senyum dan mereka bilang, kami semua di sini pernah gila dan kamu belum pernah gila. Itu ajaib katanya. Saudara, itu yang sampai hari ini saya masih ingat, dan mereka mengatakan gitu bukan mengejek, saudara. Mereka benar-benar tulus. Mereka bilang, kami di sini semua pernah gila. Kalau saudara tahu, benar. Emi pernah gila. Maria Etar pernah hampir gila. Saudara, tokoh-tokoh perempuan itu hampir semua. Saudara, dan mereka berkata, kami pernah gila. Dan mereka berkata, kamu tahu kenapa kamu bisa tidak gila? Kamu mengerti arti melepaskan, menghentikan, membungkam semua itu, dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan itu kami kagum. Saudara, di sana itu sekecil apapun yang kau buat, saudara, orang itu memberikan penghormatan besar. Saudara, mereka berkata itu iman, itu kebijakan, itu pengertian. Saudara, dalam hidup saya, setiap kali saya punya dengar suara apapun, saya akan kembali kepada nomor satu tadi. Saya ini gak bisa apa-apa, Tuhan. Jadi orang mau tuntut saya apapun, mereka mau marah kayak apapun, saya gak bisa apa-apa. Saya tahu siapa saya. Jadi saya coba bilang, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Sampai kapanpun saudara di atas, saya kasih resep, kebaskan semua. Bukan berarti saudara tidak mendengar. Tapi saudara cuma perlu bawa itu di hadapan Tuhan dan berkata, it's yours. Bagianku hanyalah hamba yang melakukan yang kau mau. Tanyalah Tuhan buat segala perkara. Bawalah ke Tuhan buat segala perkara. Naikkan ke Tuhan buat segala perkara. Saudara, yang terakhir, ini keren ya. Demi didengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya, seperti yang biasa dia lakukan. Saudara, seberapapun engkau diangkat Tuhan, kekuatan tidak pernah pada waktu engkau di depan. Kekuatan tidak pernah pada waktu engkau memegang otoritas. Kekuatan pada waktu engkau menyatu dengan Tuhan. Kenapa Daniel sangat hebat? Dia menyatu dengan Tuhan 3 kali sehari. Kenapa Daud disebut orang yang ada di hatinya? Dia menyatu dengan Tuhan 7 kali sehari. Orang-orang yang mengambil keputusan. Kenapa Dr. Joe bisa merubah Korea? Dia setiap hari 4 jam dengan Tuhan. Kenapa Hedy Baker, saudara, bisa merubah Mozambik? Dia setiap tahun membuka dengan 40 hari bersama Tuhan. Dan setiap hari dia ambil 4 jam setiap hari. 2 jam pagi, 2 jam malam. Saudara, dengan Tuhan. Setiap orang yang melakukan hal yang besar, tidak pernah soal apa dan kemampuan dan siapa. Tapi kekuatan menyatu dengan Tuhan. Kenapa Bu Iren, seorang sekretaris, bisa pegang triliun dan memegang lebih dari 150 cabang BCA? Kalau saudara tahu, karena dia punya jam doa pagi dan sore. Bahkan di kantor sebelum orang datang, saudara, dia akan datang jam 7 pagi. Setengah 7 kadang-kadang. Dan dia akan nyembah di Tuhan. Dia letterlek ya. Jadi tidak pura-pura duduk terus angkat tangan. Enggak ya saudara. Saudara, saya ini orang yang hidup dan bersama dengan Bu Iren.
Dia akan datang di kantornya 6:30. Saudara, dia akan galar kain kecil, ya, dan dia akan berlutut di kantornya 1 jam. Setelah itu dia gulung, saudara, dan kemudian dia mulai kerja. Dia mulai cek semuanya. Dia kelilingi itu kantor. Dan dia mulai urapi, dia doakan satu persatu sebelum anak buahnya datang. Karena itu beliau memegang lebih dari 150 cabang BCA. Dan kenapa? Dia memegang orang yang triliun. Kekuatannya tidak pernah di tempat lain, tapi menyatu. Saudara, ada lagu, Sekali Yesus Tetap Yesus. Lagunya berkata, segala musim dalam kehidupan. Mulai dari yang pertama, saya berharap, saudara, lagu ini berkata saat aku lemah, saat aku di atas, saat aku di bawah. Lagu ini berkata, aku tidak pernah dan seringkali aku tidak mengerti apa yang Tuhan buat atau akan Dia buat. Tapi pengharapanku tetap. Tapi aku tahu, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan saya berharap lagu ini memberkati saudara dan berkata, Tuhan, tolong supaya reaksiku benar selama-lamanya.